Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak rahmat serta karunia sehingga hari ini kita dapat kembali berjumpa. Apa kabar Anda pemirsa TV beserta keluarga di rumah? Semoga senantiasa dalam keadaan baik dan juga sehat walafiat. Tentunya senang sekali saya Sekar Pangesti dapat kembali hadir untuk membersamai Anda dalam program inspiratif Anugerah. Dan kali ini kita akan menghadirkan tema keterbatasan pendengaran tidak menghalangi Lukman dalam menghafal Al-Quran. Seperti biasa, seperti luar biasanya seorang anak dengan anugerah dan juga keistimewaan dengan keterbatasan pendengaran, namun tetap dapat menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami buka kesempatan untuk Anda dapat berinteraksi atau bertanya dengan narasumber kami. Anda bisa menghubungi di line telepon 0271 6793000 atau Anda juga dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp dan juga SMS di 0811 255 3000. Dan kali ini sudah hadir narasumber luar biasa kita, ada Mas Lukman Al-Kafi dan juga ibundanya Ibu Sawitri Handayani SPD. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Ibu dan juga Mas Lukman sore hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah baik. Baik dan juga sehat. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu tentunya untuk hadir memberikan inspirasi dan juga pembelajaran yang luar biasa untuk kita semua hari ini. Saum semuanya insya Allah hari ini. Insya Allah. Alhamdulillah. Mas Lukman ini usia berapa? Usia 12 tahun. 12 tahun. Ya. Mulai puasa full Bun waktu itu? Usia TKP itu berarti sekitar 6 tahunan. 6 tahun, Masya Allah. Sudah dibiasakan saat sudah ini? Sudah dibiasakan, karena memang dari TK sampai SD itu sekolah Islam terus. Jadi mendukung juga ya, iya, lingkungan yang mendukung, tapi fondasinya dari rumah, dari Bunda juga kuat sekali, Alhamdulillah. Dan tentunya anak yang nurut itu kan juga rezeki ya Bun. Insya Allah, ya Alhamdulillah sekali. Insya Allah, iya. Mas Lukman, seperti yang bisa saksikan bahwa Mas Lukman saat ini menggunakan alat bantu dengar, gitu. Namanya apa Bun? Untuk yang sebelah kanan memakai implan koklear, untuk yang sebelah kiri menggunakan alat bantu dengar atau ABD, gitu, seperti itu. Oke, fungsinya masing-masing apa itu Bunda? Kalau yang misalnya untuk alat bantu dengar itu hanya memaksimalkan pendengaran yang tersisa, jadi tidak menggantikan seperti implan koklear. Tapi kalau untuk implan koklear itu menggantikan saraf-saraf yang rusak, gitu, karena virus. Karena memang Mas Lukman terlahir dengan virus yaitu CMV, cytomegalovirus, gitu, yang menyebabkan dia tuli sejak lahir ataupun gangguan pendengaran sejak lahir, seperti itu. Baik, sebelum nanti kita bahas tentang hal tersebut ya Bunda, untuk alat tersebut yang saat ini digunakan oleh Mas Lukman, itu memang hanya dipasangkan di telinga atau seperti apa Bun? Oh ya, kalau untuk yang implan koklear itu kan memang di dalamnya ada elektroda, itu ada magnetnya, jadi seperti ditempel. Jadi ada eksternal sama internal. Kalau yang di dalam internal itu elektroda dan magnet. Kalau yang di luar itu eksternal, itu hanya namanya prosesor. Jadi ditempel seperti biasa. Jadi ketika magnetnya itu ditempel, ya tertempel, dia bisa mendengar. Tapi kalau untuk alat bantu dengar itu hanya pakai earmod, dimasukkan seperti biasa, kayak untuk yang airplug untuk berenang itu, seperti itu. Okay. Ya. Baik, kemudian yang untuk bisa ditempel di kepala dan magnet itu berarti harus melakukan proses apa Bun? Sehingga bisa seperti itu dapat disampaikan bisa disampaikan. Untuk pemasangan implan koklear itu harus melalui operasi ataupun pembedahan, tapi ya tidak yang seperti pembedahan besar, tidak ya, karena memang teknologi sekarang ini mendukung untuk anak-anak dengan gangguan pendengaran itu bisa memaksimalkan pendengaran dengan dengan implan koklear ya, dengan operasi seperti itu, pembedahan dengan dokter THT. Baik. Kalau seperti foto yang tadi sebelumnya ya, ketika Mas Lukman terbaring di rumah sakit, nah ini saat itu apa Bunda? Itu foto 3 tahun yang lalu, yaitu di Rumah Sakit Premier Jakarta. Pertama kali pemasangan implan koklear, itu kelas 2 SD, sepertinya. Implan koklear itu yang ini, yang ditanam. Ya, yang ditanam, gitu, seperti itu. Ya Allah, itu prosesnya, operasinya berapa lama Bunda? Kalau Mas Lukman itu sekitar 4 jam.
4 Iya, jam. tapi karena kemarin itu ada yang kurang sedikit lancar, jadinya memang agak pemulihannya itu agak agak lama sedikit gitu, karena memang pas itu anaknya baru flu gitu, jadinya agak lama gitu. Tapi alhamdulillah juga bisa lekas membaik. Insya Allah luar biasa sekali Bunda. Ketika mendengar informasi bahwa untuk pemasangan implan Iya. koklear tadi harus melalui operasi, Iya. itu Bunda seperti apa? Pertama, Sehingga ikhlas memutuskan. untuk memutuskan Iya. itu. Saya istikharah itu sekitar bulan April, itu memutuskan anaknya meminta untuk implan koklear. Saya baru meng-ACC, ibarat kata kandidasi itu bulan November. Jadi ya bisa November, Desember, ya itu April, Mei, Juni, Juli, Agustus, ya sekitar 7 bulanan itu Masya ya. Allah, iya. Itu saya istikharah karena kan memang pemasangan implan koklear itu tidak hanya untuk sekarang, besok, atau bulan depan, atau setahun lagi, tidak, tapi seumur hidupnya. Iya. Jadi memang memilih brand juga saya harus istikharah karena kan memang memilihkan jodoh pertama untuk Mas Lukman seumur hidupnya. Jadi tidak bisa sekarang pasang dilepas, pasang yang lain tidak bisa karena kalau sudah dipasang ya itu untuk seumur hidupnya dia. Jadi permanen itu. ya. Permanen ya, tidak seperti ring jantung ya. Kalau ring jantung kan memang nanti bisa lepas sendiri atau seperti apa, tapi kalau untuk implan koklear ya untuk selamanya, seumur hidupnya anaknya, seperti itu. Masya Allah. Iya baik pemirsa, baru sedikit mendengar apa yang disampaikan oleh Bunda Sawitri ini membuat hati kita semua pastinya tersentuh dan membuat kita sebenarnya bukan melihat Mas Lukman kita harus bersyukur, bukan seperti itu. Maksudnya adalah luar biasa sekali bahwa tiap manusia itu ada perjuangannya masing-masing begitu ada ujian ya. Ada ujiannya masing-masing ya. Dan ini melihat bahwa keteguhan dari Bunda Sawitri mengikhtiarkan hal yang terbaik untuk putra tercintanya begitu ya. Sehingga Masya Allah hasilnya tadi saya juga ketika berbincang dengan Mas Lukman ini berbicaranya lancar sekali. Masya Allah. Masya Allah. Iya Bunda, yang dirasakan Mas Lukman ketika setelah operasi seperti apa ini? Ketika setelah operasi itu kan memang dari awal itu tim apa ya namanya kan tim CI. Jadi tim CI itu koklear implan, tim koklear implan. Jadi sebelum kita melakukan operasi itu kan ada kandidasi, ada pemeriksaan awal. Nanti setelah sebelum operasi seperti apa, pas operasi seperti apa, dan setelah operasi itu seperti apa untuk habilitasinya. Lah, ini kan Mas Lukman kan memang sudah ada wicaranya, sudah ada verbalnya sebelum operasi implan lah. Tapi nanti ketika setelah saya pemasangan implan itu anaknya akan kembali nol lagi seperti itu. Jadi memang mendengar dengan implan dan mendengar dengan ABD itu berbeda gitu. Jadinya ketika itu H plus 2 minggu itu kan pemasangan implan pertama kali itu anaknya seperti tidak mendengar gitu. Jadi memang harus di mapping, namanya mapping itu di setting gitu, seperti itu. Jadi anaknya kok memakai implan kok malah tidak mendengar, ini gimana, kok aku nggak dengar apa-apa, seperti itu. Kan memang tidak boleh memakai sebelah kiri, sebelah kirinya nggak boleh dipakai dulu, harus mengoptimalkan alat implan koklearnya. Jadi itu proses belajar dia bisa mendengar suara manusia itu sekitar 2 bulan gitu. Jadi seperti anak kuda, jadi turun dulu nanti naik gitu, prosesnya seperti itu. Jadi turun untuk perkembangannya seperti tidak mendengar, belajar lagi ini suara burung, ini suara langkah kaki, ini suara ikan digoreng, ini suara yang begitu takjub itu dia itu bisa mendengar langkah kaki. Iya, langkah kaki yang loh, itu suara apa itu mah di garasi. Ketika itu ayahnya baru memasukkan motor itu suara apa? Loh, kamu nggak selama ini berarti nggak mendengar itu suara langkah kaki, kamu nggak mendengar? Nggak, kok suaranya kayak gitu ya? Masya Allah. Masya Allah ya. Terus apa ya, kemarin itu jangkrik itu juga itu kalau di tempat yang Mbah Hutinya itu itu kan frekuensi tinggi, kalau jangkrik itu dia juga itu suara apa ya itu, kok baru sekali mendengarnya dulu itu. Masya Allah. Jadi saya alhamdulillah sekali itu dengan walaupun awalnya itu saya juga ragu ini gimana, apa tetap melanjutkan untuk implan atau tidak, itu
akhirnya saya terjawab, Masya Allah dengan perkembangan Mas Lukman sekarang ini gitu. Masya Allah, luar biasa. Iya. Ya, dengan tadi istiqoroh yang selama 7 Iya. bulan sehingga memutuskan untuk Mas Lukman memasang implan koklear tadi. Iya. Dan juga ternyata setelah dipasang ini juga masih butuh adaptasi berbulan-bulan Iya. ya, sehingga Mas Lukman bisa mulai Iya. mendengar. Dan takjubnya tadi Bunda juga suara yang belum pernah Mas Iya. Lukman dengar saat itu. Alhamdulillah Allah berikan Iya. kesempatan Mas Lukman sudah bisa mendengar Iya. suara-suara itu. Berarti suara, bahkan suara jangkrik langkah kaki itu adalah Anugerah sebuah anugerah sekali. ya, Bunda. Iya, Masya Allah Mbak. Jadi ketika orang yang menyanyiakan anugerah, menyanyiakan nikmat Allah yaitu dengan mendengar itu, Masya Allah, saya itu merasakan sendiri betapa mahalnya mendengar Masya gitu. Allah, Masya Allah. Dengan dia harus ganti baterai, dia itu harus ke sekolah membawa cadangan baterai gitu, karena mama lupa nggak bawa cadangan Allah. baterai gitu, karena dia kan ibaratnya setiap hari itu kayak membutuhkan baterai untuk mendengar gitu. Kalau kita kan bangun tidur langsung bisa mendengar ini suara apa, alarm lah pertama kali, tapi kalau dia harus memasang dulu baru dia bisa mendengar suara alarm, Ya mendengar suara mamanya, sholat mas, belajar mas, seperti itu. Baterai Bun, itu Iya. bertahannya berapa lama itu? Kalau dari tim CI-nya itu bertahan tergantung pemakaian, tapi normalnya ya 3-5 tahun sekali harus ganti. Oh, gitu. begitu. Tapi alhamdulillah baterainya itu charger Kak, jadinya jeng. ada 2, tapi kan ya memang setiap hari membawa baterai terus. Atau mau lihat? Gimana? Oh ya seperti ini. Tadi soalnya bawa. Iya. Kalau seperti charger ini. itu Ya. oke. Ini. Baterainya nggak apa-apa, saya Nggak pegang ya. apa-apa Kak. Baterainya seperti dia pemirsa ya. Baik, ini kalau seperti mencharger alat elektronik Iya, seperti itu seperti. berapa lama bertahannya? Harus 3 jam. Ya Tidak boleh Allah. lebih, nanti membengkak, nanti beli lagi Kak. Ya Allah, Masya Allah ya. Iya. Luar biasa Mas Iya. Lukman dan juga Bunda Iya. Sawitri, saya Iya. kembalikan terima Iya. kasih banyak. Tapi itu kan ada alat yang dipasang ya. Iya. Kalau mandi atau buat yang basah-basah gitu Nggak nanti boleh. gimana? Jadi semua alat elektronik yang terpasang di telinganya, baik implan maupun ABD, tidak boleh kena air gitu. Jadi Oke. ketika mandi ataupun berenang ataupun tidur harus dilepas. Jadi ketika bangun tidur nanti dipakai lagi untuk beraktivitas. Kalau untuk magnetnya sendiri yang sudah kita terpasang, iya Kak, itu kan yang di dalam. Kalau itu yang enggak masalah ya? enggak masalah. Kalau yang di dalam memang sudah ditutup dia jadinya di dalam kepala, jadi ya memang alhamdulillah yang penting tidak terbentur. Kalau memang terbentur itu ya nauzubillah bizalik enggak boleh. Jadi alhamdulillah Allah juga, selalu lindungi. alhamdulillah teman-temannya juga sudah nge-save. Oh jangan sampai Lukman main ini nanti nggak kena ini. Alhamdulillah Masya Allah. dikelilingi sama teman-teman, ustadz-ustadzah dan orang-orang yang memahami kondisi Mas Lukman seperti itu. Jadi justru teman-temannya ini sangat peduli sekali ya, Iya. sangat menyayangi Mas Lukman gitu, Iya, justru melindungi ya. Iya. Iya. Kan- Karena kelas 2 itu kan ke Jakarta untuk operasi, jadinya memang berpamitan gitu. Jadi Oh, iya. untuk pemasangan implan koklear gitu, alhamdulillah juga teman-temannya mendukung gitu Insya sampai Allah. sekarang. Iya. Ini asli Solo berarti? Iya, saya asli Solo. Asli Solo, kemudian harus pasangnya di rumah sakit di Jakarta. Iya, Rumah sakit betul. mana saat itu Bunda? Premier Jakarta. Rumah sakit Premier Iya. Jakarta. Selama berapa lama di Jakarta? Terus memang harus Stay di istirahat sana. sekolah dulu Iya. gitu. Saya itu di Jakarta sekitar 3 pekan. 3 pekan. Iya, 3 pekan di Jakarta karena memang harus bolak-balik kontrol sampai minimal 3 kali kontrol. Jadinya memang saya stay di Jakarta. Jadi saya berangkat dari Solo bersama suami dan simbah-simbahnya karena emang dukungan keluarga yang luar biasa, jadinya menemani. Masya Allah, gitu. iya. Di sana stay 3 minggu. Setelah itu balik ke Solo seperti itu. Bunda kan di satu sisi ada aktivitas Bunda Sawitri ini sebagai seorang guru ya, Iya. guru matematika ya pemirsa, Masya Allah, di Iya. sekolah menengah kejuruan. Iya. Ya, itu bagaimana saat itu membagi waktunya juga. Pasti murid-muridnya kan juga membutuhkan, Iya. apalagi guru matematika ini katanya badai pun diterjang gitu, tidak pernah izin. Iya, Masya tapi Allah. kemarin ketika operasi Mas Lukman itu saya cuti 1 bulan, Masya Allah, diperbolehkan Masya karena Allah. memang cuti khusus nih Iya, 1 bulan untuk menemani anak
operasi implan koklear sampai pemasangan implannya gitu. Pemasangan yang eksternal, yang alat yang di luar. Kalau itu yang di Jakarta kan pemasangan alat yang di dalam. Setelah itu pulang ke Solo untuk pemasangan alat yang di luar, seperti itu. Ya pasti ada komunikasi juga ya Bunda sebelum pemasangan itu. Iya, betul. Nanti takutnya Mas Lukmannya tidak nyaman atau seperti apa. Iya. Saya penasaran gitu ya. Bagaimana perasaan Mas Lukman ketika akan dipasang kemudian sampai setelah pasca pemasangan lah intinya. Kemudian apa yang dirasakan juga, dan Masya Allah ini informasinya adalah Mas Lukman hafal beberapa juz dalam Al-Quran. Nanti kita tes ya. Kita ingin mendengar lantunan ayat suci Al-Quran yang sudah dihafal oleh Mas Lukman. Baik, terima kasih Bunda dan juga Mas Lukman. Kita akan break sejenak, nanti kita akan sambung di segmen berikutnya. Pemirsa MTA TV dan juga pendengar dimanapun Anda berada, silahkan kami masih membuka kesempatan untuk Anda dapat berinteraksi dengan Mas Lukman dan juga Bunda melalui line telepon di 02716793000, melalui WhatsApp dan juga SMS di 08112553000. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Anugerah. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih banyak masih bersama kami dalam program inspiratif Anugerah dengan tema keterbatasan pendengaran tidak menghalangi Lukman menghafal Al-Quran. Kami membuka kesempatan sebanyak-banyaknya, yang baik ini silahkan Anda untuk dapat berinteraksi, bertanya atau ngobrol langsung dengan narasumber kami melalui line telepon di 0271 6793000 atau dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp dan juga SMS di 0811 255 3000. Masih bersama Mas Lukman Al-Kahfi dan juga ibundanya Ibu Sawitri Handayani SPD. Masih semangat ya Bunda dan juga Mas Lukman. Iya, tadi terima kasih banyak sudah mendengar cerita yang begitu luar biasa, yang mungkin baru pertama kali saya dengar juga Bunda, ternyata ada ya. Ya, tidak, no words can describe. Benar-benar nggak ada kata-kata yang bisa untuk mendeskripsikan Bunda. Kemudian ini kan sesuai tema kita, bahwa keterbatasan pendengaran ini tidak menghalangi Mas Lukman dalam menghafal Al-Quran. Saya juga mendengar dari Bunda bahwa Mas Lukman ini punya hafalan 2 juz ya, atau sudah lebih mungkin saat ini ya. Boleh Mas Lukman mau melantunkan surat apa? Ya, yang ingat Furojaah. Apa? Coba. Dikit aja. Al-A'la. Bisa? Nggak usah malu. Apa? Salih. Cepet. Iya. Asyam aja. Asyams. Ayat 1 sampai? Berapa? Nanti saya stop aja. Al-A'la aja. Bagus Al-A'la. Oke, Al-A'la ya. Pilihannya Mas Lukman ada surat Al-A'la. Silahkan Mas Lukman. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a fajalahu sa'an a'wa sanukriuka fala ta'ja illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atin dzikra sayadzakkaru may yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan nar kubra summa la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man dakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat samudu bitahwaha intim ba'sa asqaha wa qala lahum rasulullah naqatallahi wa suqayaha fakadabu fa'aqruha fandamdam alaihim rabbuhum bidambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lantunan surat Al-A'la oleh Mas Lukman yang solih ini di bulan Ramadan ini semakin menambah keindahan gitu ya, Masya Allah. Terima kasih ya Mas Lukman ya sudah memperdengarkan hafalannya surat Al-A'la gitu ya. Sering dimurojaah juga di rumah sama Bunda ya.
Sering? Sering. Sering, ya. Baik, tadi kan saya juga ingin menanyakan nih Mas Lukman terkait saat pemasangan implan koklear ya Bunda. Saat mau dipasang, seperti apa perasaannya Mas Lukman? Takut. Takut ya. Tapi waktu itu Bunda ngobrol apa? Mama ngobrol apa sehingga Mas Lukman yakin nggak apa-apa gitu? Apa yang dikatakan Mama saat itu? Gimana? Ingat nggak? Ingat nggak? Masih inget nggak? Kayak Bismillah gitu. Bismillah, mendengar lebih baik gitu ya. Ya, Bismillah dengan lebih baik. Oke, jadi motivasi itu juga ya. Karena kan akhirnya masih Mas kecil Lukman. gitu. Kelas 2 itu kayaknya dia itu karena udah lama ya. Jadi adanya tuh sepertinya aku nggak ngomong itu. Apa iya? Iya, iya. Tapi Mas Lukman ketika setelah dipasang yang dirasakan apa? Ya sekarang setelah dipasang. Belum terbiasa. Setelah itu pusing, Pusing. ya kayak mau dilepas aja. Ya. Oh, sempat ada rasa mau dilepas itu Iya. ya si alat bantu dengarnya ya. Iya. Tapi kemudian kok mau pakai terus gitu. Ya karena sudah terbiasa, sudah Jadi berapa akhirnya tahun terbiasa ya. Mendengarnya juga lebih enak. Lebih enak juga. Lebih enak. Itu kan pasti ada lukanya ya. Iya, masih ada bekas jahitannya. Sakit banget enggak? Enggak kerasa sakit. Oh, enggak kerasa sakit ya waktu itu. Dibius. Iya, maksudnya habis itu kan biusnya hilang tuh. Sakit banget enggak? Lukanya. Iya sakit. Sakit banget ya. Gak apa-apa ya Dek ya. Gak apa-apa. Bagian dari ikhtiarnya memang jalannya seperti itu dan akhirnya saat ini sudah bisa mendengar gitu ya. Iya. Rasanya ketika tadi kan Mama bilang nih baru pertama kali mendengar langkah kaki atau suara jangkrik gitu ya dan sebagainya. Pertama kali mendengar perasaannya gimana Mas Lukman? Pertama kali mendengar perasaannya. Memakai implan setelah mendengar. Iya, setelah memakai implan maksudnya. Gimana perasaannya tuh? Pertama kali mendengar jangkrik, langkah kaki jarak jauh kayak kereta api gitu. Ya, gimana perasaannya? Perasaannya enak, jelas, dan tidak mudah terganggu. Oke. Maksudnya dengan kebisingan gitu. Iya, dengan kebisingan. Senang sekali. Senang. Masya Allah. Ya itu ya Bun, terima kasih. Masya Allah ya, Iya, Mbak. jawabannya gitu. Kita Apa kan yang mau flashback disampaikan? gitu kan. Nah, ada rasa suka dukanya gitu. Jadi kalau mengingat-ingat itu. Ternyata di balik Bunda yang saat ini sudah tegar, happy, ceria. Ini dulu ketika menjalani tiap tahap, step by step prosesnya tuh ternyata penuh perjuangan dan air mata ya Bun. Ya pasti gitu. Siapa sih yang menguatkan Bun? Suami kah atau orang tua? Ya, yang menguatkan pastinya suami. Setelah itu orang tua, mertua, semua anggota keluarga seperti itu. Semuanya mendukung untuk Mas Lukman itu bisa ibarat kata dihabilitasi secara dini untuk bisa mendengar lebih baik. Ya harapan kita sebagai orang tua itu ya bisa sama dengan teman-temannya, teman sebayanya. Tapi namanya ikhtiar itu kan harus kita menyediakan ruang untuk apa ya Pak? Untuk apa? Ikhlas kan. Iya. Nanti hasilnya seperti apa ya kita harus ikhlas gitu. Mau setelah implan hasilnya baik ya kita alhamdulillah. Kalau misalnya implan tidak sesuai dengan harapan kami sebagai orang tua ya kita harus legowo gitu. Berarti kan ini udah pilihan kita seperti itu. Tapi alhamdulillah juga hasilnya sesuai dengan apa yang kita doakan selama ini. Mas Lukman bisa tumbuh kembang sesuai umurnya, Alhamdulillah. sesuai dengan teman sebayanya seperti itu. Maaf Bunda, ini kan ada foto nih Mas Lukman Iya. pakai apa mahkota tuh ya. Kayaknya tanggal selempang penghargaan ini saat itu apa ya Bun? Boleh diceritakan Tasmi. sedikit? Itu tasmi jus berapa Mas? 30 Masya kali Allah. duduk. Sekali duduk iya. Tasmi jus 30 sekali duduk. Usia berapa? Masih ingat Mas Lukman? Itu usia berapa Mas? Kelas berapa atau usia berapa? tuh? Kelas 5. Sekitar kelas 5. Kelas 5. Kelas 5. Sebelum mau naik 11 tahun. Oh, Masya Allah. Iya, itu masih 10-an tahun ya. Iya. 10 tahun. Masya Ya. Allah. Calon hafid Quran. Amin, Insya amin, Allah. amin, amin. Di sekolahnya mana Bun saat ini?
di SDIT Ulil Albab, SDIT Ulil Albab, Gondang Rejo. Gondang Rejo, Iya, Karanganyar. iya, karena dekat rumah. Dekat rumah, Iya. alhamdulillah. Iya, tadi kan mendengar bahwa suami, kemudian orang tua dari Bunda Sawitri, juga mertua ini iya. sangat suportif, sangat hangat. Biasanya tuh kan kalau misalnya ada salah satu anak dengan keistimewaan, ada yang merasa kayak Malu. ya malu Iya. atau juga nggak mendukung. Tapi ini benar-benar keluarganya hangat dan sangat suportif. Iya, alhamdulillah. Seperti apa Bun kok bisa seperti itu? Karena memang dulu itu ketika pemeriksaan awal dia usia 12 tahun itu ada dokter yang mengatakan, ibu nanti di tengah perjalanan membersamai anak pasti akan ada cobaan berat, yaitu cobaannya, mohon maaf sekali untuk yang alternatif apa-apa itu tidak benar. Ibu tetap stay fokus untuk memakai alat bantu dengar ataupun pemasangan implan koklear dan terapis ataupun habilitasi sejak dini di rumah maupun terapi dengan terapis, itu yang paling benar. Setiap pemeriksaan itu baik orang tua, baik mertua itu selalu saya ajak biar mendengar konsultasi dengan dokter. Jadinya berarti ketika cucu saya mau bisa berbicara verbal berarti harus terapis, harus memakai alat seperti itu. Jadinya mau tidak mau beliau juga menyadari, yang benar itu langkahnya seperti ini, tidak ada yang mohon maaf pijet seperti itu, mohon maaf seperti itu. Jadinya ya memang alhamdulillah ketika mengajak orang tua dan mertua ikut konsultasi dengan dokter itu baiknya sangat mendukung. Nah, iya, imbasnya itu beliau itu mendukung apapun keputusan kami sebagai orang tua gitu. Insyaallah, ikhtiarnya maksimal dan luar biasa sampai mengajak orang tua dan juga mertua ini langsung begitu ya ketika ke dokter. Kan biasanya cukup dari Bunda saja yang menyampaikan ke orang tua, tapi Bunda langsung mengajak begitu ya. Itu akan mindsetnya kan juga akan berbeda ya. Berbeda. Iya. Baik. Iya, Mas Lukman sangat bersyukur ya tentunya dikelilingi orang yang sangat sayang, baik itu di lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah, teman-teman maupun guru ini benar-benar sangat sayang. Tadi kan saya juga dengar gitu ya, dijaga nih Mas Lukman alatnya jangan sampai kenapa-napa gitu kan. Nah kan di sisi lain ada juga nih di lingkungan sekolah, ada pembulian dan sebagainya begitu. Kalau Bunda menanggapi ada anak-anak yang diperlakukan seperti itu, seperti apa nih Bun? Mohon maaf ya, kalau tipe Lukman itu memang cuek ya, alhamdulillah. Tapi kalau ini tidak di lingkungan sekolahnya. Kalau lingkungan sekolahnya tuh Masya Allah, saya bersyukur Mas Lukman itu ditempatkan di sekolah yang benar-benar mendukung untuk tumbuh kembangnya dia, baik dalam segi mendengar maupun dalam segi akademik. Ini pas kecilnya ya Bun? Iya, masih kecil sekali Masya Allah. Itu umur 14 bulan itu. Ya Allah, 14 bulan. Iya, bukan 14, 16 tambah 2, 18 bulan. Iya, itu 2 bulan. 2 tahun. Iya. Ini siapa? Itu kakak sepupu. Iya, kakak sepupu itu baru pertama kali memakai alat bantu dengar itu usia 16 bulan. Bayangkan pemirsa, anak yang masih imut-imut seperti ini, yang si kecil, tapi luar biasa diberikan kekuatan Allah ya, memang harus menggunakan alat seperti itu. Gak apa-apa ya Mas, jatahnya seperti itu. Tapi luar biasa, banyak hikmah. Insya Allah di balik apapun yang Allah titipkan pada kita tuh pasti ada kebaikannya kalau kita yakin. Betul, Udah merasakan itu kebaikannya dalam segi semua nih, dalam segi kemudahan, dalam segi finansial untuk alatnya. Karena saya itu berprinsip dengan suami itu, ketika kita tuh dianugerahi anak dengan keistimewaan sepaket dengan rezekinya seperti itu. Walaupun pasti banyak yang pro kontra gitu ya, insya Allah kita maju, bismillah. Intinya kita itu optimis dulu. Optimis, melangkah dulu. Iya, saya tidak akan menyebutkan secara gamblang untuk biayanya berapa, tapi tidak sedikit ya pemirsa. Saya bilang tidak sedikit ya biayanya. Tetapi saat itu apa yang membuat Bunda yakin bahwa rezeki dari Allah itu pasti ada, dan ternyata ada juga nih. Biaya nggak sedikit, tadi saya dengar banyak banget pokoknya untuk alat ini ya pemirsa ya. Setara dengan yang meyakinkan saya ya itu Pak, optimis gitu pokoknya, langkah melangkah gitu. Jadi itu saya juga melakukan kandidasi itu, uang di ATM itu nggak ada uang gitu, tapi
saya dan suami intinya melangkah dulu nanti sambil jalan gitu. Dan itu alhamdulillah tepat Januari tanggal 26 operasi dan pelunasannya itu 1 minggu sebelumnya itu ada uang gitu. Insya Allah, Walaupun ada aja. ya ada, pokoknya ada dari mana aja yang penting insya Allah halal. Ya, halal dan semuanya keringat suami karena suami inginnya apapun yang dimakan ditanam untuk anak dari hasil kerja keras saya gitu, Insya seperti Allah. itu biar menjadi pahala untuk orang tuanya gitu. Intinya ada saja rezekinya Iya, ya, betul. Bunda Sawitri. Baik, kemudian kalau misalnya Allah berikan anugerah dengan anak salah satunya seperti Mas Lukman ini kan tidak semua langsung bisa menerima. Saya yakin Iya, pasti pasti. ada denial tadi yang Bunda Iya. sampaikan. Nah, butuh proses berapa lama sehingga Bunda bisa menerima dan juga ikhlas gitu. Pemeriksaan Mas Lukman itu usia 12 bulan. Itu pemeriksaan pertama kali, terdiagnosa pertama kali itu gangguan pendengaran sangat berat. Itu saya bisa menerima itu selang 3 pekan, 3 mingguan gitu. Saya tidak menyentuhnya, saya tidak semuanya mbah-mbah. Jadi saya itu benar-benar saya harus mengobati hati saya dulu ataupun menguatkan diri saya dulu sebelum menyentuh anak ini, karena anak ini bakal masa depannya ada di tangan saya ini. Gimana? Saya ketika saya tidak bisa menerima, otomatis anak ini nggak jadi nantinya, tidak bisa berkomunikasi secara verbal. Saya 3 minggu, saya tuh hanya nangis karena memang anak pertama gitu aja, anak pertama dan kodarullah juga cucu pertama. Iya. Jadinya memang semua anggota keluarga itu sedihnya luar biasa ya, sedih, pasti sedih, terpukul, ini gimana. Karena pemahaman kami yang awam tentang kesehatan, ketika dia mohon maaf tuli pasti tidak bisa komunikasi. Nah, tapi saya mencari informasi harus seperti apa, ternyata harus memakai alat bantu dengar gitu. Dan saya juga merelakan karir saya, ibarat kata saya resign untuk fokus dengan Mas Lukman itu selama kurang lebih 6 tahun. Masya Allah, 6 Iya. tahun. Ya, 6 tahun saya tidak mengajar. Setelah dia bisa komunikasi verbal, saya kembali mengajar kembali seperti itu. Banyak sekali yang bukan dikorbankan ya. Bahasanya memang Bunda berikan untuk Lukman, betul. karir Bunda Iya. dan sebagainya. Iya. Tapi pernah nggak sih Mas Lukman ini kayak berkeluh kesah begitu ke Bunda? Bun, kok saya tuh, Mama, kok saya pendengar, saya tidak bisa mendengar, kok saya berbeda dengan teman-teman yang lain pernah, gitu. pernah. Itu di kelas 4. Di kelas 4 itu dia ngerasa kok kenapa aku harus pakai alat. Alasannya karena dia tidak bisa main bola. Karena dia memakai alat bantu dengar itu kan karena teman-temannya terlalu safe, terlalu melindungi. Oh, coba main bola, aku udah kena bolanya gitu. Jadi pakai bahasa Jawa gitu. Jangan kena, nanti kena telinganya nanti gitu. Nah, itu dia agak memberontak, kenapa saya kok tidak sama kayak temennya harus pakai alat. Ya udah, alatnya tak lepas saja gitu, seperti itu. Ketika fase di mana dia mengeluh akan takdirnya, itu saya ajak jalan-jalan, Kak. Jadi jalan-jalan, mohon maaf, ke yang di depan Grand Mall itu. Paham. Ya, saya lihatkan betapa Mas Lukman harus bersyukur ketika hanya diambil pendengarannya saja. Masih ada teman-teman, kakak-kakak yang lebih dari Mas Lukman, tapi tetap berjuang, tidak malu, tetap semangat belajarnya, pantang menyerah, optimis masa depannya lebih baik. Saya seperti itu. Terus anaknya juga pertama kali melihat seperti itu, ya harus bersyukur gitu. Jadi ketika dia sekarang itu dibilang Mas Lukman itu ABK, ya memang ABK gitu, anak berkebutuhan khusus gitu, seperti itu ya kan. Ya memang. Yang bilang siapa Bun itu? Saya kan Mas Lukman ABK loh. Saya harus menjelaskan lebih dini, Mas Lukman itu ABK, anak berkebutuhan justru khusus. Iya, langsung gamblang menjelaskan biar di awal, nanti ya. dia juga akan punya komunitas, Kak. Iya, biar dia tidak, ya memang dia bisa komunikasi lancar, tapi dia juga besoknya ke depannya harus punya komunitas karena dia memang anak berkebutuhan khusus. Itu saya selalu menekankan Mas Lukman ABK yang nantinya ke depannya juga ada komunitas untuk
ibaratnya survive, mengajak teman-temannya untuk survive bareng-bareng seperti itu. Jadi dia ABK, ada yang beberapa kali yang bilang aku nggak ABK, ya ABK itu seperti ini, walah gitu toh. Seperti itu. Komunikasi yang sangat bagus ya dari Bunda Sawitri. Kemudian Mas Lukman tadi pengen banget main bola, tapi hobinya apa sih sebenarnya? Apa Main Mas? bola. Oh main bola, oke. Iya, terus apa nih? Lari-lari pagi atau jogging. Oh rajin ya, ya. Pace-nya berapa? Pace-nya? Lupa itu. Oh, ya. Pace itu apa ya? Nggak tahu. Tarik ke pace rata-rata. Rata-rata perharinya itu berapa Larinya menit? berapa kilo? Berapa kilo itu? Per menit? Berapa Adalah rahasia ya. Nggak bawa jam. Oh iya, terus habis itu apalagi selain lari? Main HP. Main HP itu saya juga suka kok. Iya, terus kalau misalnya hafalan ini tiap kapan nambah hafalan? Maghrib apa enggak subuh? Oh subuh, iya. Sholatnya sepertinya rajin ya Mas Lukman, always. Rajin. Masya Allah. Ya. Ke masjid nggak? Oh iya, Masjid. Masya Allah. Wajib, Ini wajib ya. Iya. Iya. Sudah ditekankan sejak kecil sama ayahnya, sholat di masjid wajib untuk laki-laki. Iya, terutama kayak yang subuh. Alhamdulillah enggak. Maghrib. Iya, 5 waktu. 5 waktunya ini ya? Kecuali duhur karena di sekolahan. Di sekolah, Iya. tapi itu kan berjamaah di masjid Iya, juga, masjid iya, sekolah sekolah. bedanya ya. Baik, Mas Lukman, saya mendengar apa yang disampaikan Bunda. Bunda ini mama ya, mama ini adalah sosok yang luar biasa, luar biasa sekali. Saya melihatnya kayak menerjang hal-hal yang mungkin dianggap orang tuh seperti hal yang tidak mungkin, tapi mama usahakan dan masya Allah atas izin Allah berhasil. Iya, Mudah-mudahan Allah meridhai semuanya dan menjadikan ini sebuah keberkahan ya Mas Lukman. Bahagia banget gak sih punya mama seperti ini? Bahagia. Kalau boleh diungkapkan pengen ngomong apa sih ke mama gitu? Bilang apa? Bilang apa ke Sama mama bilang apa? Boleh dong. Coba. Bilang Mas Lukman. Sama mama. Terima kasih Mama sudah diimbanin, Masya Allah. diajarin ngomong. Kita itu buat Masya Mama. Allah. Singkat tapi sangat mendalam ya Iya. ungkapan hati seorang Mas Lukman. Rasa terima kasih dan rasa syukurnya kepada Allah memiliki seorang mama seperti Mama Sawitri. Iya. Kemudian kalau Mama apa yang disampaikan ke Mas Lukman dan juga harapannya ke depan nanti ketika Mas Lukman sudah dewasa ingin seperti apa? Mas Lukman, harapan mama, Mas Lukman tetap sehat, jadi anak yang soleh, nurut sama orang tua, sekolahnya yang pintar, belajarnya yang rajin, Amin. murojaahnya tanpa disuruh. Iya. Dan pastinya semoga kedepannya Mas Lukman itu diberikan kelancaran, kemudahan untuk meniti kehidupan. Ya. Seperti aja. Iya. Boleh sedikit ya, nggak apa-apa ya, sedikit lagi nih pesan Bunda untuk orang tua di luar sana yang memiliki anak dengan kondisi yang istimewa juga. Pastinya di luar sana mungkin banyak sekali ibu-ibu ataupun orang tua hebat, yang lebih hebat daripada saya. Harapannya semoga tetap saya tidak bisa, saya pengen nangis katanya. Harapannya tetap semangat, tetap kuat membersamai anak-anak kita, yaitu titipan Allah, dan Allah itu tidak pernah salah pilih. Semua yang dititipkan kepada kita itu anugerah, anggap aja anugerah yang tiada tara. Insya Allah kedepannya akan ada kebahagiaan yang menanti gitu. Jadinya tetap semangat, optimis bahwa anak-anak kita itu bisa, anak-anak itu walaupun ada keterbatasan tetap bisa menerjang keterbatasannya itu untuk kehidupan lebih baik daripada kita. Masya Allah, terima kasih banyak ya closing statement yang indah. Mas Lukman terima kasih banyak, Bunda juga, Mama terima kasih banyak, sehat selalu. Amin, Iya, amin. Begitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih banyak Anda telah menyaksikan program Anugerah. Selalu saksikan Anugerah setiap hari Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di channel terpilih MTA TV. Saya Sekar Pangesti, mewakili seluruh rekan yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.